Halo Sobat Cuan, kembali lagi bersama kami di Rusi dan L Channel. Kalau sebelumnya kita sudah membahas beberapa perusahaan yang baru mau go public, kita analisa apakah layak beli atau tidak. Nah, kali ini kita akan membahas perusahaan salah satunya Barito Pacific yang sudah TBK, cuman kita mau pastiin nih target price akhir tahun kira-kira kisaran berapa ya? Apa perlu nambah lagi untuk beli sahamnya atau seperti apa? Berdasarkan ada analisa dari para analis juga. Seperti biasa, kami disclaimer on dulu ya guys. Video ulasan ini bukan merupakan ajakan ataupun rekomendasi untuk membeli ataupun menjual saham. Seluruh keputusan merupakan tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Kali ini kita akan membahas PT Barito Pacific atau yang memiliki ticker BRPT. Perusahaan ini bergerak di bidang sektor petrokimia dan energi yang berdiri dari sejak tahun 1979 dan tercatat di bursa sejak tahun 1993. Perusahaan ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu yang merupakan taipan atau orang ketiga terkaya di Indonesia. Pak Prayogo Pangestu ini sendiri merangkap sebagai komisaris utama di Barito Pacific. Ada 3 ekspansi Barito Pacific yang signifikan selama perjalanannya, yaitu pada tahun 2011 PT Barito Pacific ini mengakuisisi dan mengkonsolidasikan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk sebagai satu-satunya produsen petrokimia terbesar dan terintegrasi di Indonesia. Lalu di tahun 2017 perusahaan Barito Pacific ini membentuk perusahaan patungan dengan salah satu entitas anak PLN, di mana perusahaan patungan ini sendiri mengembangkan proyek pembangkit listrik ultra superkritikal bertenaga batubara di Provinsi Banten yang diekspektasikan akan beroperasi secara komersial di tahun 2025. Lalu kemudian di tahun 2018, Barito Pacific ini mengakuisisi sekitar 67% saham dari Star Energy Group Holdings. Star Energy Group Holdings ini sendiri merupakan produsen listrik bertenaga panas bumi atau geotermal yang terbesar di Indonesia dan nomor ketiga di dunia. Seperti yang saya mention sebelumnya, Pak Prayogo Pangestu ini memiliki mayoritas kepemilikan saham di Barito Pacific, itu sebesar 70,85% atau sebanyak 66,4 juta lembar saham. Lalu kemudian pemegang saham Barito Pacific yang berada di bawah 5%, yaitu totalnya sejumlah 25 miliar atau 27%. Dan kemudian Barito Pacific ini sendiri memiliki treasury stock sebesar 0,6% dari total keseluruhan saham, yaitu sebesar 560 juta lembar saham. Menurut data historis selama 52 minggu atau 1 tahun sampai dengan tanggal 9 November 2021, harga saham Barito Pacific ini berada di kisaran harga Rp800 sampai dengan harga Rp1.295, di mana harga tertinggi itu berada di sekitar awal Desember 2020. Dan per tanggal 9 November 2021 sendiri, closing harga saham Barito Pacific ini berada di harga 970 perak. Jika dibandingkan dengan indeks IHSG, harga saham Barito Pacific ini sendiri secara year to date dari Januari sampai dengan November 2021 malah menurun sekitar 12,61%, sedangkan indeks sendiri sudah memberikan return positif 10%. Jadi jika dibandingkan dengan indeks HSG, sebenarnya saham Barito Pacific memberikan return yang malah kurang oke lah jika dibandingkan dengan IHSG. Lalu berdasarkan laporan keuangan Barito Pacific per year to date September 2021, jika dibandingkan dengan year to date September 2020, kami memperoleh 3 kesimpulan, di mana yang pertama, pendapatan dan laba Barito Pacific ini secara year to date September 2021
bertumbuh sekitar 38,88% dan laba bersihnya sendiri bertumbuh sekitar 407,56% jika dibandingkan dengan laporan keuangan year to date September 2020. Lalu kemudian laba kuartal ketiga 2021 sendiri hanya mencapai 52% dari estimasi laba forecast full year 2021. Dan kesimpulan kedua yang kami bisa ambil dari laporan keuangan yaitu dari September 2021 adalah di mana pendapatan kuartal ketiga 2021 sendiri menurun 8,64% dibandingkan dengan pendapatan dari kuartal kedua 2021. Nah, sebenarnya penurunannya itu tidak terlalu besar, hanya 8,64%. Tapi sayangnya laba bersihnya sendiri drop sedemikian besar, di mana laba bersih kuartal ketiga 2021 itu hanya sebesar 5 juta dolar USD. Nah, padahal laba bersih kuartal kedua 2021 itu sebesar 50 juta dolar USD. Berarti laba bersih kuartal ketiga 2021 itu hanya 10% dari laba bersih kuartal kedua 2021. Menurut analisa kami, penurunan signifikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan dari harga bahan baku dan adanya kenaikan dari biaya shipping cost selama kuartal ketiga 2021. Kenaikan harga bahan baku itu sendiri yaitu nafta terjadi sebesar sekitar 11% di kuartal ketiga 2021, di mana pada kuartal 2 2021 harga nafta ini hanya 607 dolar per ton, tapi di kuartal ketiga 2021 sudah mencapai 677 dolar per ton. Nah, sayangnya kenaikan harga bahan baku ini terjadi lagi di kuartal keempat 2021, di mana di kuartal 4 2021 sudah mencapai 774 dolar per ton, berarti naik lagi 14% dibandingkan harga bahan baku di kuartal ketiga 2021. Jadi kita bisa expect di kuartal 4 2021 COGS-nya akan meningkat lagi dan akan menggerus gross profit di kuartal 4 2021. Oke, kalau sebelumnya tadi dari Rusi sudah membahas mengenai kinerja dari BRPT ini di khususnya kuartal ketiga 2021. Ini saya sedikit pengulangan saja bahwa dilihat di grafik sini untuk gross margin-nya per kuartal itu di kuartal 3 memang drop signifikan menjadi 18,69%. Kalau kita lihat sepanjang tahun 2021 nih dari Q1, Q2, Q3, puncak tertingginya itu ada di Q1 Januari, berhasil memperoleh gross margin 34,31%. Kemudian melandai sedikit di kuartal kedua dan drop signifikan di kuartal ketiga karena isu kenaikan harga shipping cost dan bahan baku. Nah, kalau di sini dari BRPT, revenue-nya itu dari mana sih? Nah, ini segmennya nih, segmen operasi dari BRPT itu kalau dilihat memang kontribusi terbesarnya ya ada di bidang petrochemical. Kemudian dilanjutin dengan sektor energi dan resources. Kalau kita lihat dari sektor energi dan resources dari tahun ke tahun dari 2019 sampai Q3 2021 lebih landai ya pertumbuhannya, tidak selandai dari industri petrochemical yang dimana up and down untuk growing revenue-nya. Nah, di sini ada equity research ya per 10 November 2021 yang dilakukan oleh BNI Sekuritas. Walaupun tadi dibilang kinerja dari BRPT itu cukup menurun yang efek ke profit bottom line-nya, cuman masih ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil dari kinerja BRPT ini di Q3. Salah satunya dari segmen energi ini kinerjanya cukup stabil dan mengurangi volatilitas dari industri petrokimia. Walaupun ada tekanan dari biaya yang sangat tinggi, bahan baku dan shipping cost, namun masih bisa profit. Untuk biaya OPEX tetap terjaga pada tingkat normal. Nah, untuk biayanya itu sendiri, kenapa bisa dikatakan normal, kita bahas di slide berikutnya.
Nah, ini performance laporan keuangan BRPT ya sampai Q3 2021. Di sini kalau kita lihat dari sisi net revenue-nya, posisi Q3 2021 sebesar 758 juta US dollar. Memang ini naik signifikan dibandingkan dengan Q3 tahun lalu, tahun 2020. Jadi ada growing sekitar 35,3%. Walaupun jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ini ada penurunan 8,64%. Nah, bagaimana dari sisi COGS-nya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa COGS-nya ini naik double, 55,44%. Jadi sekitar COGS-nya itu menggerus nilai gross profit-nya ya, sehingga turun signifikan menjadi 142 juta US dollar. Kalau kita lihat kurang lebih revenue dengan revenue yang mirip-mirip 758 sama 829, tapi dari nilai COGS-nya di Q3 2021 karena kenaikan harga nilainya malah lebih tinggi COGS-nya. Makanya gross profit-nya juga tergerus cukup signifikan. Nah, tadi kan kita dibilang tingkat biayanya nih masih bisa di-maintain secara normal. Nah, di sini nih kita bisa lihat dari nilai OPEX-nya ini cukup stabil ya, tidak ada kenaikan atau penurunan signifikan, NAP di 39 juta US dollar. Kemudian kalau kita runut ke bawah, dari OPEX, sisi EBIT juga terimpact, pre-tax profit juga terimpact jadi 68 juta US dollar. Nah, core profit-nya ini yang tadi diartikan bahwa BRPT ini masih mengalami profit sebesar 5 juta US dollar. Tentunya dengan penurunan kenaikan COGS ini mengakibatkan seluruh margin juga tergerus menjadi rendah. Contohnya gross margin sendiri 18,7%, EBIT margin 14,5%. Nah, namun untuk pre-tax margin-nya di sini cukup tinggi 9%. Kalau kita lihat di sini pre-tax margin berarti ada di angka 68 juta US dollar ya. Pembagi dengan revenue itu masih menghasilkan percentage yang cukup tinggi. Walaupun kalau kita secara amount ya tetap lebih rendah. Untuk net profit margin di angka 0,6%. Nah, di sini dari pihak analis BNI, dia ada terus mengupdate atau membuat forecast ya peramalan ke depannya sampai 2023. Nah, awalnya mereka sudah buat nih net revenue-nya itu kalau kita lihat tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian, tetap stabil ya. Untuk 2021 forecast sampai akhir tahun diperkirakan 3.000 dalam jutaan US dollar, begitu juga sampai tahun 2023. Namun karena tadi kan dibilang ada kenaikan shipping cost dan bahan baku, nah makanya analis ini melakukan adjustment, penyesuaian ulang, menghitung ulang, dan mengakibatkan gross profit yang awalnya tadi diprediksikan sebesar 1.087 dalam jutaan US dollar. Nah, untuk angka yang barunya makanya disebut new, ini menjadi 820 juta US dollar. Begitu juga untuk tahun 2022 sampai 2023. Karena cost-nya naik, gross profit turun, EBITDA juga ikut di-adjust. EBIT, pre-tax profit, net profit, non-controlling interest, sampai core profit juga mengalami perubahan. Jadi sekarang kita fokusnya di angka forecast yang new, baik dari 2021 sampai 2023. Nah, dari sisi marginnya karena kecuali revenue itu angka tetap sama, sisanya berubah, efek semua ke belakang-belakang, jadi gross margin juga mengalami perubahan yang awalnya diprediksikan bisa mencapai 35,84%, sekarang hanya mencapai 27,03%. Begitu seterusnya, EBITDA, EBIT, pre-tax, dan net margin. Semua mengalami penurunan. Penurunannya ini bukan karena bisnisnya kurang bagus ya, tapi lebih ke arah forecast yang dilakukan analis di kuartal sebelumnya itu tidak ada asumsi tentang kenaikan harga bahan baku, dan sementara di kuartal ketiga 2021 itu aktualnya ada kenaikan harga. Makanya untuk forecastnya ini supaya nggak misleading ke depannya ya di-adjust lagi mengikuti aktual yang terjadi. Nah, ini keseluruhan aktual laporan keuangan mulai dari balance sheet dan income statement
dari tahun 2019 dan 2020 ini semua angka aktual, sedangkan tahun 2021 sampai 2023 ini ada tulisan F berarti forecast, berarti masih peramalan. Contoh kalau 2021 berarti Januari sampai Septembernya sudah angka aktual, namun Oktober sampai Desembernya masih angka forecast. Jika kita lihat di sini mulai dari cash and cash equivalent 1.884 dalam jutaan US dollar. Nah, ini masih steady, masih stabil, diikuti dengan piutang. Kalau dilihat ini bisnisnya piutangnya cukup nilainya nggak terlalu besar ya. Dan inventory juga tidak terlalu besar, berarti mungkin emang persediaannya itu fast moving. Begitu juga dengan fixed asset, intangible asset, dan terakhir total aset. Total asetnya ini masih cukup stabil ya, nggak ada kenaikan signifikan dari 7.000 dalam jutaan US dollar, end up-nya di sekitar 8.500 sampai 8.800 dalam jutaan US dollar. Nah, bagaimana untuk total liabilities-nya? Kalau utangnya ini cukup baik ya, malah trennya menurun, itu artinya perusahaan ini utangnya banyak yang dilunasin dan tidak ada pengajuan pinjaman baru. Karena ini range-nya masih rata-rata di sekitar 4.200 sampai 4.500 dalam jutaan US dollar. Begitu juga dengan equity. Nah, equity-nya di sini karena tadi dilihat revenue-nya itu kan emang naik signifikan di 2021 walaupun menggerus profit, cuman masih bisa meningkatkan ekuitas atau kekayaannya BRPT ini di 2021 meningkat menjadi 4.212 dalam jutaan US dollar. Begitu juga sampai 2023 masih stabil. Nah, untuk income statement-nya ini di net revenue tadi kan tidak ada perubahan, kita sama-sama tahu emang berkisar di antara 3.000 sampai 3.200 juta US dollar sampai 2023. Tadi COGS-nya aja yang berubah jadi impact ke gross profit. Namun bottom line-nya ini kita lihat core profit-nya BRPT masih cukup bagus nilainya. 121 sampai 222 juta US dollar. Diprediksikan sampai 2023. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya ini growing-nya sangat besar ya, jadi pertumbuhannya itu oke. Nah, tadi segmen revenue-nya kan kita udah tahu ada petrochemical sama energi dan resource. Nah, di sini breakdown aja nih per tahun untuk bidang petrochemical tahun 2021 forecast nih kalau dilihat kontribusi terbesarnya memang kita sama-sama tahu ini dari industri petrochemical, cuman petrochemical ini memang revenue terbesarnya dari penjualan ke pihak lokal. Sementara pihak ekspor menyumbang sekitar 621 juta US dollar. Sedangkan untuk sisanya dari sektor energi sebesar 526 juta US dollar. Nah, kalau kita lihat ya emang sektor energi tersebut dari 2020 ke 2021 ini naik ya. Begitu juga dengan petrochemical ekspor mengalami kenaikan. Dan trennya sampai 2023 dibuat sama, selalu bertumbuh, petrochemical ekspor, kemudian yang kuning ini energi juga bertumbuh, dan selanjutnya untuk yang lokal juga trennya mengalami kenaikan. Nah, kalau tadi kita udah bahas angka-angka, di sini kita fokus kepada margin atau rasio. Tadi tentunya udah inget ya semua core profit-nya itu bottom line-nya naik ya, berarti istilahnya mulai dari revenue sampai EBIT, gross margin itu juga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Ini trennya gross margin naik dari 2020 ke 2021, EBIT margin juga seterusnya sampai 2023, EBITDA juga mengalami kenaikan, pre-tax margin, net margin, ini earning per share-nya mengalami kenaikan, current rasionya juga berarti lebih dari 1 ini berarti oke, bagus. Begitu pula dengan cash ratio, quick ratio, debt to asset, debt to equity. Kalau debt to asset kan kita tadi inget ya, liabilities-nya itu di forecast emang nilai mengalami penurunan. Makanya di sini rasio debt to asset-nya juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Gitu juga dengan debt to equity, artinya bagus rasionya.
Kemudian interest coverage ratio, ROE, ROA, dividend payout ratio ini juga bagus, 50%, dividend yield, begitu juga dividend per share. Tentunya kan kalau investor sangat menyukai dividen per share yang akan dibagikan ke para pemegang saham. Nah, komentar terakhir dari kita, tadi kan BNI Sekuritas itu merekomendasikan untuk buy dengan target price akhir tahun di harga 1.150. Nah, kalau kita cek harga BRPT per 2 Desember 2021, itu di angka 915. Artinya ada, untuk mencapai 1.150 ini ada upgrade potensial nih 25% di akhir tahun akan naik. Karena kita lihat juga estimasi forecast pendapatan full year 2021 kan tidak berubah, jadi emang revenue pertumbuhannya masih oke. Namun tingginya bahan baku dan shipping cost ini kita nggak bisa pass ke customer, mengakibatkan gross profit tergerus, namun lagi-lagi core profit mereka, bottom line-nya masih mengalami profit. Jadi dengan kata lain, ya dari kami berdua, dari saya dan Rusi, ya analisis target price ini harga 1.150, judgment yang digunakannya reasonable. Terima kasih telah mendengarkan sharing dari kami berdua. Semoga teman-teman bisa dapat manfaat sedikit banyak dan bisa menentukan untuk buy saham BRPT ini. Terima kasih.